Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Nadia Rosipania. Di sini akan mereview buku terkait pendidikan Muhammadiyah yang tentunya masih di bab 1, yaitu mengenai sejarah dan periodisasi Muhammadiyah. Oke, untuk review kali ini saya akan membahas terkait tokoh selanjutnya, yaitu oleh Kiai Haji Mas Mansur. Untuk itu, mari kita mengenal riwayat hidup beliau. Periode kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur dilakukan pada tahun 1936 sampai 1942. Nah, beliau ini lahir pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya. Ibunya bernama Raudo, sedangkan ayahnya bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki. Nah, beliau ini seorang pionir Islam, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Beliau berasal dari keturunan bangsawan Astatinggi Sumenep atau Madura. Dia dikenal sebagai imam tetap dan khotib di Masjid Agung Ampel, Surabaya. Nah, itu merupakan suatu jabatan terhormat pada saat itu. Nah, pada masa kecilnya Mas Mansur dilalui dengan belajar agama pada ayahnya sendiri. Di samping itu, dia juga belajar pesantren Sidoresmo dengan Kiai Haji Muhammad Toha sebagai gurunya. Sepulang dari pesantren, nama pesantrennya itu Demangan pada tahun 1908. Oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di sana, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Nah, lalu di Mesir dia belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Nah, ia berada di Mesir selama kurang lebih 2 tahun. Sebelum ke tanah air, beliau terlebih dahulu singgah kembali ke Mekah selama 1 tahun, dan pada tahun 1915 beliau pulang ke Indonesia. Sepulang dari belajar di Mesir dan Mekah, ia menikah dengan putri Haji Arif, yaitu Siti Zakiyah, yang tinggalnya tidak jauh dari rumahnya. Dari hasil pernikahannya itu, mereka dikaruniai 6 orang anak. Nah, untuk selanjutnya yaitu kepemimpinan di Muhammadiyah pada tahun 1921, Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah. Aktivitas Mas Mansur di Muhammadiyah membawa angin besar dan memperkokoh keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan. Tangga-tangga yang dilalui Mas Mansur selalu dinaiki dengan mantap. Hal ini terlihat dari jenjang yang dilewatinya, yakni setelah beliau sebagai ketua cabang Muhammadiyah Surabaya, kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Lalu beliau juga menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada bulan Oktober tahun 1937. Nah, adapun beberapa kemajuan yang dicapai pada masa kepemimpinan beliau ditandai dengan kebijaksanaan baru yang disebut Langkah Muhammadiyah pada tahun 1938 sampai 1949. Kurang lebih ada 12 langkah yang direncanakan Mas Mansur, juga banyak membuat gebrakan dalam hukum Islam dan politik umat Islam saat itu. Masa kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur merupakan tokoh yang kreatif dan terkenal sikapnya yang istiqomah dan pemberani, sehingga ikut dalam pengisian jiwa gerakan Muhammadiyah dan penegasan kembali paham agama yang menjadi garis besar Muhammadiyah. Pada periode ini memaksimalkan majelis tarjih sehingga menghasilkan masalah 5, yaitu dunia, agama, qiyas, sabilillah, dan ibadah. Selain itu, gerakan Muhammadiyah lebih dinamis dan berbobot dengan konsepnya yang terkenal langkah 12-nya.
Catatan kegiatan yang menonjol saat itu, yang pertama membentuk Komisi Perjalanan Hidup yang disebut dengan HM Suja dan R. Sutomo, dengan pembentukan Bank Muhammadiyah atau Kongres di Yogyakarta 1937. Lalu yang kedua, menentang ordonansi pencatatan perkawinan oleh pemerintah Belanda. Yang ketiga, menantang Ondewis ordonansi atau larangan guru mengajar di sekolah Muhammadiyah. Yang keempat, mengganti seluruh istilah Hindia Belanda dengan Indonesia. Yang kelima, mengeluarkan Franco Amal atau menghimpun dana untuk kaum duafa. Yang keenam, mulai dirintis semacam Hitah Muhammadiyah. Yang ketujuh, ikut mempelopori berdirinya MIAI atau Majlisul Islam A'la Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai periodisasi Muhammadiyah yang dilakukan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.